Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang bertanya, apa benar sholat tahajud bisa mengabulkan doa? Apa benar tahajud bisa memancarkan wajah yang tampan dan bercahaya? Apa benar tahajud bisa mempercepat rezeki, memperpanjang umur, dan menjaga kecantikan? Apa benar tahajud bisa membuat hati lebih tenang, hidup lebih berkah, dan pikiran lebih jernih? Apa benar tahajud bisa jadi sebab husnul khotimah dan jaminan surga? Dan apa benar tahajud bisa menghapus dosa, bahkan meringankan hisab di akhirat? Banyak yang bertanya-tanya tentang semua itu. Sebagian memang ada dalil yang kuat, sebagian lagi hanyalah hikmah dan pengalaman dari mereka yang istiqomah. Namun satu hal yang pasti, tidak ada satupun orang yang rugi karena tahajud. Jika kamu penasaran dan ingin tahu apa saja janji Allah bagi orang yang menegakkan tahajud, mari kita simak sampai akhir, agar tidak gagal faham. Pertama, Allah menjanjikan kepada hamba-hamba yang rajin tahajud bahwa doanya tidak akan sia-sia. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang memohon ampun, maka aku ampuni. Namun perlu kita pahami dengan benar, ketika disebut Allah turun ke langit dunia, itu bukan berarti zat Allah berpindah tempat, karena Allah tidak membutuhkan ruang, waktu, dan arah. Maksudnya adalah rahmatnya turun, ampunannya dibukakan, dan pintu kasih sayangnya terbuka lebar untuk hamba-hambanya yang bangun di waktu sepi. Saat orang lain tertidur, kamu bangkit menundukkan diri di hadapannya. Saat dunia diam, justru langit terbuka. Di waktu itu, tak ada jarak antara keluh kesahmu dan kasih sayang Allah. Maka jangan heran kalau doa orang yang tahajud sering dikabulkan, karena ia meminta di saat Allah paling dekat dengan hambanya. Bukan secara tempat, tapi secara rahmat dan perhatian. Banyak orang mengeluh, kenapa doaku belum dikabulkan? Tapi ia belum pernah mencoba menangis atau berdoa di sepertiga malam. Padahal disitulah letak keajaiban doa. Jangan sepelekan tahajud. Di sanalah rahasia jawaban hidup tersimpan. Kedua, Allah menjanjikan bahwa orang yang rajin tahajud akan diangkat derajatnya ke tempat yang terpuji. Dalam surat Al-Isra ayat 79, Allah berfirman, dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah. Namun para ulama menjelaskan bahwa siapapun yang mengikuti jejak beliau dalam tahajud akan diberi kemuliaan sesuai kadar istiqomahnya. Bukan hanya derajat di akhirat, tapi juga kemuliaan di dunia. Lihatlah orang-orang yang menjaga tahajudnya, hatinya lembut, wajahnya teduh, kata-katanya menenangkan. Mereka tidak mengejar pujian manusia, tapi Allah sendirilah yang memuliakan mereka. Itulah tempat yang terpuji, bukan panggung dunia, tapi kedudukan di sisi Allah. Tahajud membuat seseorang lebih bijak, lebih tenang, lebih jernih melihat hidup. Allah tinggikan derajatnya bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena kesungguhannya dalam sepi. Malam menjadi rahasia antara dirinya dan penciptanya. Ketiga, tahajud menjaga hati dari kelalaian. Banyak orang sholat tapi hatinya kosong. Banyak berdoa tapi pikirannya masih sibuk dengan dunia. Tahajud berbeda. Ia melatih hati untuk sadar akan kehadiran Allah. Ketika kamu bangun malam, memaksakan diri untuk berwudu, lalu sujud dalam dingin, disitulah latihan hati dimulai. Rasa malas, kantuk, berat, semuanya diuji. Tapi siapa yang menang, hatinya menjadi lembut. Itulah sebabnya tahajud mampu menyingkirkan kelalaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang terbangun di malam hari lalu mengingat Allah, kemudian berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari. Zikir di malam hari membuat hati hidup, dan orang yang hatinya hidup tidak mudah dikuasai nafsu dan godaan dunia. Maka jangan heran orang yang istiqomah tahajud biasanya lebih tenang, tidak mudah gelisah, dan jauh dari kesombongan, karena setiap malam ia sadar bahwa dirinya hanyalah hamba yang lemah. Keempat, tahajud akan meringankan seseorang
ketika berdiri di padang mahsyar kelak. Bayangkan hari itu seluruh manusia berdiri di hadapan Allah. Tidak ada tempat bernaung, tidak ada bayangan selain bayangannya. Hari di mana setiap amal akan diperlihatkan, setiap dosa akan dihisap. Orang yang terbiasa berdiri di malam hari untuk Allah akan dimudahkan berdiri di hari itu. Mereka telah melatih diri mereka sejak di dunia. Kaki mereka terbiasa berdiri lama dalam sujud dan doa, maka di akhirat Allah ringankan mereka dari kepayahan itu. Rasulullah bersabda, kemuliaan seorang mukmin adalah solat malamnya. Artinya, kemuliaan bukan diukur dari pangkat, tapi dari kuatnya berdiri di hadapan Allah di waktu sepi. Tahajud adalah latihan kecil sebelum hari besar. Barang siapa kuat di malam hari, akan ringan di hari kebangkitan. Sungguh tidak ada latihan yang lebih mulia dari itu. Kelima, tahajud menjadi sebab seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bukan berarti orang yang tahajud pasti mati dalam sujud, tapi karena tahajud menanamkan keikhlasan dan kelembutan hati yang membuat seseorang lebih siap bertemu Allah kapan saja. Rasulullah bersabda, lakukanlah solat malam, karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu, mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dosa, dan menghapus kesalahan. Hadis riwayat Tirmizi. Tahajud menumbuhkan rasa rindu bertemu Allah. Orang yang setiap malam berbicara dengan Tuhannya akan mudah berpulang dengan tenang. Bukan takut mati, tapi siap, karena ia sudah terbiasa berjumpa dalam sujud. Husnul khotimah tidak datang tiba-tiba. Ia adalah hasil latihan panjang dari malam-malam yang diisi doa dan air mata. Setiap sujud tahajud adalah bekal menuju akhir yang indah. Maka jangan remehkan satu rakaat pun di malam hari, karena bisa jadi itulah yang menuntunmu menuju akhir yang terbaik. Keenam, tahajud menjaga ketampanan dan kecantikan. Tahajud bukan hanya ibadah spiritual, tapi juga memberikan pengaruh nyata pada wajah dan jiwa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang banyak solat malam, maka wajahnya akan tampak indah di siang hari. Hadis riwayat Ibnu Majah, walau derajat hadis ini diperselisihkan. Secara makna ini benar adanya. Orang yang sering tahajud memiliki wajah yang bersih, bercahaya, bukan karena kosmetik, tapi karena ketenangan hati dan kejernihan batin. Ketika hati bersih, maka wajah pun ikut bersinar. Kecantikan sejati bukan dari bentuk wajah, tapi dari nur iman yang memancar karena hubungan yang dekat dengan Allah. Mereka yang istiqomah tahajud biasanya lebih lembut pandangannya, lebih tenang rautnya, karena ia sering berbicara dengan Sang Pencipta di keheningan malam. Secara medis pun, bangun di sepertiga malam membuat sirkulasi darah lebih lancar, oksigen ke otak meningkat, sehingga tubuh terasa segar dan wajah tidak kusam. Itulah bukti bahwa ketaatan membawa keindahan. Tahajud bukan hanya mempercantik lahir, tapi juga memperindah batin. Ketujuh, tahajud mempercepat tercapainya cita-cita dan rasa aman. Setiap manusia punya cita-cita, tapi tidak semua tahu bagaimana cara mendekatkannya kepada kenyataan. Tahajud adalah kunci spiritual untuk membuka jalan, karena di sepertiga malam terakhir, Allah membukakan pintu langit. Siapa yang memohon dengan tulus, Allah berikan jalan keluar dari arah yang tak disangka. Rasulullah bersabda, turunlah Tuhan kita ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Itu berarti di waktu itu Allah mendengar dengan kasih, bukan sekadar mendengar. Cita-cita dunia boleh tinggi, tapi jangan lupa untuk minta restu dari langit. Tahajud bukan sekadar permohonan, tapi bentuk keyakinan bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Orang yang rajin tahajud, hatinya juga diberi rasa aman dan yakin, meski jalannya belum terbuka. Tahajud tidak selalu langsung mengubah nasib, tapi ia mengubah diri kita dulu. Dari ragu menjadi yakin, dari cemas menjadi tenang, dari ambisi menjadi doa. Dan ketika hati sudah yakin, Allah sendiri yang akan memudahkan jalannya. Kedelapan, terhindar dari infeksi pernapasan. Secara dalil, tidak ada hadis yang sahih menjelaskan hal ini secara langsung. Namun dari sisi hikmah dan kesehatan, para ahli menjelaskan bahwa bangun di sepertiga malam membuat paru-paru bekerja optimal, karena udara malam pada saat itu lebih bersih dan kaya oksigen. Dalam Islam, banyak hikmah fisik yang menjadi buah dari ibadah.
Wudu di malam hari melatih paru-paru dan jantung untuk bekerja stabil. Ruku dan sujud membantu aliran darah ke otak, memperkuat sistem imun. Jadi wajar jika orang yang istiqomah tahajud lebih jarang sakit, termasuk infeksi pernapasan. Tapi ingat, ini bukan janji mutlak seperti dalil syar'i, namun sebagai hikmah yang terbukti dan menjadi bentuk kasih sayang Allah kepada hamba yang taat. Allah memberi kekuatan jasmani untuk orang yang menjaga ruhnya tetap hidup. Seseorang yang dekat dengan Allah biasanya lebih kuat menghadapi lelah, dan orang yang dekat dengan malam akan lebih tahan menghadapi siang. Kesembilan, tahajud menghapus dosa serta mencegah berbuat dosa. Inilah salah satu keutamaan yang memiliki dasar kuat dari hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian sholat malam, karena ia kebiasaan orang soleh sebelum kalian, mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dosa, dan menghapus kesalahan." Hadis riwayat Tirmidzi. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan, tapi pembersih hati. Ketika engkau menangis dalam sujud malam, dosa-dosa yang kamu sesali akan luluh bersama air mata. Rasa bersalah berubah menjadi ketundukan. Tahajud menumbuhkan kesadaran untuk berhenti dari maksiat, karena kamu tahu Allah sedang memandangmu. Orang yang terbiasa menangis di malam hari akan sulit berbuat dosa di siang hari. Bukan karena ia suci, tapi karena hatinya lembut dan takut mengecewakan Tuhannya. Tahajud bukan hanya menghapus dosa masa lalu, tapi juga mencegah dosa masa depan. Setiap sujud di malam hari adalah penghapus noda di siang hari. Maka siapa yang ingin hatinya bersih, jangan tinggalkan tahajud. Kesepuluh, tahajud menjamin masuk surga. Keutamaan ini didukung oleh banyak dalil sahih. Rasulullah bersabda, "Sebarkan salam, beri makan orang miskin, sambung silaturahmi, dan sholatlah di malam hari ketika manusia tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmidzi. Tahajud adalah jalan menuju surga, bukan karena banyaknya rakaat, tapi karena keikhlasan yang menyertainya. Ketika semua orang memilih tidur, kamu memilih sujud. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan itu. Tahajud adalah bukti cinta dan bukti iman. Surga bukan diberikan pada orang yang banyak bicara tentang iman, tapi pada orang yang mau melawan dirinya sendiri demi Allah. Dan perjuangan itu terjadi di malam hari. Surga bukan hanya untuk orang kuat, tapi untuk orang yang mau berjuang dalam sunyi. Mereka yang sanggup menolak kantuk demi beberapa menit bersama Allah akan diberi nikmat kekal di akhirat. Ke-11, mendapatkan keringanan ketika dihisab di akhirat. Orang yang terbiasa bermunajat di malam hari akan mendapat keringanan ketika dihisab nanti. Sebab siapa yang sering menghisab dirinya di dunia akan ringan hisabnya di akhirat. Tahajud membuat kita jujur menilai diri. Setiap malam saat sujud, kita seperti dihisab oleh hati sendiri. Mengingat dosa, menyesali kesalahan, dan memohon ampun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang cerdas adalah yang menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati." Maka orang yang bangun malam sebenarnya sedang menyiapkan dirinya menghadapi hari perhitungan. Ia tidak menunggu akhirat untuk menyesal, tapi sudah memperbaiki diri setiap malam. Dan Allah dengan kasih-Nya akan memudahkan jalan mereka kelak di padang mahsyar. Sementara manusia lain berdiri ketakutan, mereka tersenyum lega. Karena di dunia mereka sudah terbiasa berdiri lama dalam sholat malam. Tahajud melatih kita menghadapi hari besar dengan hati yang tenang. Ke-12, tanda takwa tampak di wajah orang yang terbiasa tahajud. Tidak semua tanda takwa bisa dilihat mata, tapi bagi orang yang istiqomah tahajud, Allah menampakkan cahaya ketenangan di wajahnya. Dalam Al-Quran Surat Al-Fath ayat 29, Allah berfirman tentang para sahabat. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Bekas itu bukan semata-mata luka di dahi, tapi pancaran nur dari hati yang hidup. Orang yang tahajud, wajahnya bercahaya bukan karena ia ingin dipuji, tapi karena hatinya bersih. Setiap malam ia bersimpuh, meminta ampun, dan mengadu. Cahaya itu bukan dari lampu dunia, tapi dari cahaya iman yang Allah letakkan di dalam dadanya. Takwa itu akan terlihat dari raut yang teduh, kata yang menenangkan, dan pandangan yang lembut. Itulah tanda-tanda orang yang dekat dengan Allah. Dan semua itu tumbuh dari waktu-waktu sunyi, ketika tak ada yang melihat kecuali Dia.
Ke-13, melancarkan aliran darah di tubuh. Keutamaan ini bukan dalil syar'i yang pasti, tapi hikmah dan manfaat jasmani yang diakui banyak ahli. Gerakan sholat, terutama dalam tahajud, adalah bentuk olahraga ringan yang sangat baik untuk tubuh. Sujud, rukuk, berdiri, dan duduk melatih peredaran darah agar lancar, menyeimbangkan tekanan darah, serta menenangkan sistem saraf. Namun di balik manfaat fisiknya ada rahasia besar. Hati yang tenang membuat tubuh ikut sehat. Zikir yang khusyuk membuat detak jantung teratur. Dan doa yang tulus melepaskan stres yang menumpuk. Maka jangan heran kalau orang yang istiqomah tahajud terlihat lebih segar, jarang gelisah, dan lebih kuat menghadapi ujian. Karena ia telah menemukan keseimbangan antara ruh dan raga. Tubuh yang digunakan untuk sujud di malam hari akan diberkahi di siang hari. Ke-14, membuat pikiran lebih tenang dan segar. Tahajud adalah waktu terbaik untuk menenangkan pikiran. Ketika dunia tidur, hanya sedikit suara, udara sejuk, dan hati mudah fokus. Itulah waktu terbaik untuk berpikir jernih dan berzikir mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat malam itu menenangkan hati dan menghapus dosa." Hadis riwayat Ahmad. Malam memberi ruang bagi akal untuk merenung. Bukan hanya meminta, tapi memahami makna hidup. Ketika kamu tahajud, kamu belajar melepas stres, marah, kecewa, dan rasa takut. Ketenangan itu datang bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan ketika hati sudah pasrah, pikiran ikut ringan. Tidak ada terapi yang lebih lembut dari sujud di malam hari. Di situ hati bicara, air mata jadi saksi, dan jiwa dibersihkan. Pagi harinya, engkau merasa segar, bukan karena tidur panjang, tapi karena semalam engkau dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir ke-15, memperoleh cinta dan ridho Allah. Inilah puncak dari seluruh keutamaan tahajud, dicintai dan diridhoi oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam." Hadis riwayat Muslim. Tahajud adalah tanda cinta dua arah. Hamba yang mencintai Rabb-Nya dan Rabb yang meridai hambanya. Cinta Allah tidak diberikan sembarangan. Ia datang kepada mereka yang rela mengorbankan tidurnya demi berbicara dengannya. Ridho Allah adalah anugerah tertinggi. Bila Allah sudah ridho, maka hidupmu tenang, hatimu lapang, dan langkahmu dimudahkan. Tahajud bukan hanya ibadah, tapi bukti bahwa engkau ingin lebih dekat. Bukan hanya beriman dengan kata, tapi dengan pengorbanan. Ketika engkau sujud di malam hari, engkau sedang mengetuk pintu cinta Allah. Dan siapa yang mengetuk dengan ikhlas, pasti dibukakan. Cinta itu hadir dalam bentuk ketenangan, kekuatan, dan keyakinan yang tak bisa dijelaskan. Hanya bisa dirasakan oleh hati yang pernah menangis dalam sujud malamnya. 15 janji Allah bagi orang yang rajin tahajud bukan sekadar teori. Sebagian memang ada dalil kuat dari Al-Quran dan hadits syahih. Sebagiannya lagi bukan dalil pasti, tapi buah nyata dari pengalaman para salihin, dari manfaat spiritual dan fisik yang terbukti bagi orang yang istiqomah. Artinya, jangan kita terpaku pada imbalannya, tapi pada siapa yang kita temui di malam itu. Allah. Tahajud bukan untuk orang yang sempurna, tapi untuk orang yang ingin diperbaiki oleh Allah. Kadang kita lelah, tertidur, atau lalai, tapi Allah tetap menunggu. Karena yang Allah lihat bukan sempurnanya ibadahmu, tapi keikhlasanmu untuk kembali setiap malam. Dan bersama saya, Hikmah Channel, seperti biasa diakhiri dengan doa. Mari aminkan doa yang lembut ini. Allahumma ya Rabbana, bangunkan kami di malam yang sepi saat Engkau turun dengan rahmat-Mu. Lembutkan hati kami agar kuat melawan kantuk dan malas. Jadikan setiap sujud tahajud kami sebagai saksi cinta kami kepadamu. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami yang belum sempat terucap, sembuhkan hati kami dari putus asa, dan kuatkan langkah kami untuk istiqomah. Jadikan kami termasuk hamba yang Engkau cintai, yang Engkau ridhoi, dan yang Engkau banggakan di hadapan malaikat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga setiap kata yang terdengar menjadi pengingat dan kekuatan di langkahmu.